Halo, salam Maranatha, salam damai sejahtera. Saya ucapkan kepada semua peserta dan pemirsa dari Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Atau mungkin Anda mendengar ini pada siang atau malam hari? Kapanpun Anda mendengarkan ini, saya ucapkan dan saya doakan agar Anda berada dalam kondisi rohani yang sangat baik. Itu yang paling penting. Tentu saya harapkan juga secara fisik Anda baik-baik saja. Kalau Anda sedang sakit atau tidak enak badan atau lain sebagainya, semoga Anda cepat pulih. Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Ainsay Liao, dan kita dalam acara Mutiara Kebenaran, acara yang akan membahas kebenaran firman Tuhan, terutama dari Perjanjian Lama. Saya katakan terutama karena di dalam pembahasan ini kita ada banyak menyinggung juga hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Baru, karena kita hidup di masa Perjanjian Baru. Namun, teks atau perikop yang akan kita bahas itu adalah dari Perjanjian Lama sebagai platform dasarnya. Dan kita sudah sampai di kitab Hakim-Hakim, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasalnya yang keempat pada hari ini. Ini adalah sesi keempat di dalam Hakim-Hakim, karena setiap sesi kita kurang lebih sekitar satu pasal, kecuali kalau pasalnya panjang sekali atau pasalnya pendek sekali. Tapi kebanyakan sampai dengan saat ini kita rata-rata masih satu sesi satu pasal ya. Mungkin nanti kalau kita sampai ke pasal-pasal yang sangat panjang atau sangat pendek. Tapi di Hakim-Hakim saya tidak melihat ada pasal yang panjang sekali atau pendek sekali. Baik, sampai di Hakim-Hakim pasal yang keempat ini, dan tentu kalau Anda ingin mendapatkan yang sebelum-sebelumnya, kalau Anda baru saja bergabung dengan kita, Anda bisa mendapatkan rekaman ini di berbagai tempat ya, di YouTube, channel YouTube GBA Grafe, ataupun di Spotify, ataupun di podcast-podcast lainnya. Atau Anda menghubungi GBA Grafe untuk mendapatkan rekaman ini. Oke, dan kita akan melihat ada 24 ayat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat. 24 ayat, jadi tidak terlalu panjang. Dan kita akan segera masuk. Semoga Anda memegang Alkitab bersama dengan Anda. Kalau Anda sedang di rumah atau di tempat lain di mana Anda bisa membuka Alkitab. Atau silakan memperhatikan dengan baik ketika saya membacakan firman Tuhan. Kalau misalnya Anda sedang di mobil atau di sepeda atau yang seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini ketika hamba sedang merekam ini ataupun di waktu lainnya bagi para pendengar, kami dapat membuka firman-Mu. Kami menikmati kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Kami menikmati segala berkat-berkat yang Engkau berikan. Dan di dalam segala berkat itu yang paling indah salah satunya Tuhan adalah berkat firman-Mu. Dengannya kami tidak buta, dengannya kami tahu apa yang terjadi di masa lalu dengan sempurna. Kami tahu apa yang akan terjadi di masa depan sejauh yang Engkau telah singkapkan. Dan kami juga mendapat pedoman bagaimana kami harus hidup hari ini. Dan Tuhan, kiranya apa yang telah Engkau tuliskan bagi kami akan kami pahami dan akan kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, dan kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, seperti biasa saya akan membacakan beberapa ayat, kemudian kita akan komentari. Kita akan lihat Hakim-Hakim pasal 4, saya bacakan 3 ayat pertama terlebih dahulu ya, 3 ayat pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Oke, jadi kita melihat ini memasuki siklus yang ketiga. Kita tahu bahwa dalam Hakim-Hakim, kita sudah lihat di pasal 1 dan pasal 2, terjadi suatu siklus yang sangat
membuat depresi kalau kita memikirkannya, di mana manusia ya, dan ini bukan hanya Israel, tapi ini menggambarkan kondisi manusia secara umum, tapi Israel menggambarkannya dengan begitu menyedihkan, bahwa Israel mereka meninggalkan Tuhan, kemudian mereka akan jatuh ke dalam hukuman Tuhan, mereka akan dibiarkan untuk dijajah, kemudian mereka akan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan bangkitkan seorang yang menolong dan memanggil mereka kembali kepada persekutuan dengan Tuhan sebenarnya. Dan itu akan baik untuk sementara waktu, namun kemudian akan muncul generasi yang baru dan mereka akan mundur lagi. Nah, ini sudah terjadi dalam 2 siklus. Yang pertama adalah Otniel, siklus pertama Otniel, kemudian siklus kedua adalah Ehud. Ya, jadi dan ini siklus yang ketiga. Di ayat 1 dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca di Ehud, di pasal 3 ayat 30, Israel sempat aman 80 tahun lamanya, bayangkan. 80 tahun sudah disebut Tuhan. Nah, menarik sekali bahwa di pasal 4 ini menyinggung Ehud tapi tidak menyinggung Samgar. Oleh karena itu Samgar tidak kita masukkan dalam satu siklus ya. Samgar itu biasanya kita masukkan ke dalam siklusnya Ehud, jadi satu siklus dengan Ehud, atau kita masukkan dalam siklusnya Barak, Deborah dan Barak di sini. Yang di pasal 4, kenapa? Karena nanti Samgar ada disinggung di pasal yang kelima di situ. Ya, tetapi yang jelas ini adalah masuk ke siklus yang ketiga setelah Ehud mati. Bahkan Ehud termasuk lumayan hebat karena dia berhasil membuat kenyamanan bagi Israel selama 80 tahun. Berarti Ehud lumayan sukses, bukan hanya memanggil orang-orang sezaman dengan dia untuk berbalik pada Tuhan, tapi 80 tahun berarti dia sukses juga bahkan untuk mengedukasi satu generasi di bawah dia minimal. Gitu. Dan barulah generasi setelahnya lagi yang kemudian meninggalkan Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini yang sering kita tekankan, betapa pentingnya kita bukan hanya ya berbicara mengenai orang-orang di zaman kita, atau bukan hanya kita memastikan diri kita dan peer kita atau orang sezaman kita itu mengenal Tuhan, tapi juga generasi yang akan datang. Dengan dimulainya siklus ketiga ini, kita baca di ayat yang kedua, Tuhan menggunakan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Nah, Hazor ini sebenarnya adalah suatu kota yang sudah pernah dikalahkan oleh Yosua sebelumnya. Kita perlu ingat kalau kita baca kembali di Yosua pasalnya yang ke-11. Jadi Hazor ini adanya di wilayah utara, dan ini sudah pernah dikalahkan oleh Yosua sebelumnya. Kalau kita baca di ayat 10, Yosua 11 ayat 10, pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hazor, rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, dan lain sebagainya. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Jadi boleh dibilang Hazor ini adalah salah satu ibu kotanya Kanaan lah begitu. Suatu kota yang sangat sangat hebat di Kanaan yang sudah pernah dikalahkan oleh Yosua. Tetapi kemudian karena orang Israel mundur, akhirnya mereka bangkit lagi dan akhirnya dipimpin oleh seorang raja namanya Yabin dengan panglima yang disebut di sini Sisera. Sisera ya sangat terkenal, bahkan Sisera lebih terkenal dari Yabin. Kebanyakan anak sekolah minggu tahu Sisera, tapi tidak banyak yang tahu Yabin. Sebenarnya rajanya Yabin dan Sisera adalah panglimanya. Ya, jadi Sisera lah yang mengalahkan Israel, tapi rajanya Yabin sebenarnya di sini. Dan Sisera terkenal karena dia mempunyai di ayat yang ketiga 900 kereta besi. Wow, ya 900 kereta besi. Dan pada zaman itu kereta adalah peralatan teknologi militer yang sangat canggih sekali. Kalau hari ini mungkin setara dengan tank, begitu ya, tank, atau kalau di laut ada ya mungkin battleship atau kapal induk ya, aircraft carrier. Jadi ini adalah suatu teknologi yang sangat tinggi sekali untuk zaman pada waktu itu. Kalau Anda ingat di dalam pelajaran sejarah kita disuguhkan kepada pemahaman evolusionistik ya, di mana manusia itu dibagi-bagi. Sejarah manusia kalau Anda masih ingat ada Paleolitik ya, zaman batu kuno. Jadi litik itu batu, paleo itu artinya lama atau kuno. Jadi mereka bilang, oh dulu manusia itu kan dari kera. Ini menurut evolusi. Manusia itu dari kera. Jadi ada Paleolitik,
zaman batu kuno, kemudian Neolitik, zaman batu baru, ya. Kemudian ada yang mereka sebut Bronze Age, ya, Bronze Age, kemudian ada Iron Age, zaman besi. Jadi menurut teori evolusi, karena manusia berasal dari kera, jadi manusia itu tadinya bodoh, lama-lama tambah pintar, dan barulah Iron Age menurut teori evolusi, skema sejarah evolusi, Iron Age itu baru mulai sekitar tahun 1000. Ya, Iron Age, 1000 sebelum Masehi. Nah, itu adalah sekitar zamannya Daud. Ya, sedangkan kita membaca di sini bahwa mereka sudah punya kereta besi di sini. Sisera punya kereta besi itu zaman hakim-hakim. Hakim-hakim itu sekitar 400 tahun berlangsung. Jadi ingat, dari Yosua masuk ke Kanaan, Yosua masuk Kanaan itu sekitar 1400 sebelum Masehi, sekitar begitu, 1400 sebelum Masehi. Daud itu sekitar 1000 Masehi. Jadi zaman hakim-hakim sekitar 400 tahun, dan di tengah-tengahnya sudah ada kereta besi di sini, sudah kereta besi. Jadi jelas skema Iron Age, Bronze Age ini tidak benar di dalam sejarah, ya. Bukan berarti tidak ada korelasi sama sekali. Memang benar bahwa barulah setelah tahun 1000 banyak ditemukan penemuan-penemuan arkeologi bahwa manusia banyak menggunakan besi. Itu memang benar. Ya, kenapa evolusi bilang begitu kan? Karena besi memang lebih sulit untuk didapatkan dibandingkan dengan tembaga atau bronze. Itu dia memerlukan teknologi tanur yang lebih baik gitu. Sehingga kalau dari sudut pandang Alkitab, kita memahaminya itu adalah karena sebenarnya kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-5 kira-kira begitu, kita sudah dikasih tahu, atau Kejadian pasal 4 ayat 22. Dikatakan bahwa Tubal Kain, salah satu keturunan Kain, Tubal Kain adalah bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Jadi sebenarnya manusia sudah kenal bagaimana cara mengolah tembaga dan besi bahkan sebelum air bah. Jadi itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Di masa awal manusia sudah tahu itu. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi air bah. Air bah terjadi sehingga tinggal 8 orang yang selamat, dan 8 orang yang selamat ini terjadi penurunan teknologi manusia yang luar biasa. Jadi teknologi sebelum air bah sebenarnya sudah lumayan tinggi, tapi dengan terjadinya air bah, teknologi manusia hancur lagi. Nah, kenapa? Ya, Anda bisa bayangkan. Nggak usah jauh-jauh. Kita sekarang tahun 2021, saya merekam ini 2021 akhir. Kita punya banyak sekali teknologi, ya, komputer lah, gedung pencakar langit, segala macam, pesawat, bahkan teleskop ya, dan satelit, ya. Saya teringat karena baru beberapa hari yang lalu di berita itu mereka meluncurkan teleskop James Webb namanya, ya. Jadi itu teleskop yang dikirim ke luar angkasa. Teleskop dari luar angkasa itu untuk menggantikan teleskop Hubble. Jadi teknologi yang luar biasa. Tapi Anda bisa bayangkan kalau misalnya dunia ini dilanda suatu bencana yang katastrofik gitu, ya, di mana semua manusia mati dan Anda tinggal 8 orang, ya, tidak peduli berapa canggih pun teknologi sebelumnya, itu pasti akan jadi primitif lagi. Mengapa? Anda kumpulkan 8 orang yang paling pintar di dunia sekalipun hari ini, itu berapa banyak yang mereka tahu dari semua teknologi yang ada saat ini gitu, ya. Sangat sedikit. Hampir tidak ada orang yang bisa membuat segala sesuatu dari nol lagi sekarang. Karena kita semua bergantung kepada semacam rantai-rantai sebelum kita gitu. Seseorang yang sangat canggih berkomputer pun misalnya, mampukah dia membuat komputer dari nol? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Karena itu memerlukan pengetahuan yang begitu luas, mulai dari pembuatan chip, elektronik, lain sebagainya, yang tidak ada satu manusia pun yang menguasai semuanya begitu hari ini. Semuanya bergantung pada orang lain, semua bergantung pada orang lain. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana di dalam air bah itu teknologi manusia langsung jeblok. Dan walaupun manusia sebelum air bah sudah sangat canggih, tapi mereka kehilangan berbagai teknologi sehingga harus mulai lagi. Mulai lagi, ya. Mulai itu bagaimana? Mulai itu ya mulai pakai batu lagi gitu, ya. Kemudian mereka mendapatkan tembaga jauh lebih mudah diolah daripada besi. Jadi mereka olah tembaga, kemudian belakangan baru besi. Jadi memang kalau kita melihat arkeologi ada semacam
progresi seperti itu, tapi itu sama sekali tidak membuktikan bahwa manusia itu dari kera, saudara kasih Tuhan. Itu sama sekali tidak. Ya. Tapi yang jelas, Alkitab mencatat dan Alkitab ini firman Tuhan, bahwa di zamannya Sisera mereka sudah punya 900 kereta besi. Dan dengan itu mereka menindas orang Israel dengan keras. Tuhan mengizinkan ini karena Tuhan mengasihi Israel. Anda bisa berkata, kenapa Tuhan yang Maha Kasih mengizinkan ini terjadi? Oh ya, kita sudah bahas. Bahwa kalau Tuhan membiarkan, wah itu adalah bentuk hukuman yang lebih berat lagi. Itu berarti penghukuman sudah nanti dalam kekekalan nanti, saudara. Tapi Tuhan mengizinkan Israel ditindas adalah bentuk kasih supaya Israel berbalik. Dan dengan cara yang sama dalam kitab Ibrani, kita diingatkan di zaman kita sekarang, bahwa kalau Tuhan mendisiplin kita, Tuhan menghukum kita, maka kita harus menganggapnya suatu kebahagiaan bahwa kita masih dianggap anak oleh Tuhan. Ya, kita masih dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan ingin kita berbalik kepada Dia. Oke. Dan kita baca lagi sekarang ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 4 sampai ayat 9 saya bacakan. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Baik, di dalam siklus yang ketiga ini, siapakah yang Tuhan bangkitkan di sini? Siklus pertama Tuhan membangkitkan Otniel, siklus kedua Tuhan membangkitkan Ehud, ya, dan bisa jadi kita masukkan Samgar ke sana, atau mungkin Samgar masuk ke Deborah dan Barak. Tetapi di siklus ketiga ini siapa? Ya, itu yang tadi baru saja kita sebut, yaitu siapa? Deborah dan Barak. Nah, pertama-tama kita melihat di sini Deborah terlebih dahulu ya. Di ayat yang keempat, pada itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot. Ya, dan Deborah ini tokoh yang sangat menarik tentunya. Dan kadang-kadang menjadi tokoh yang diperdebatkan. Dan diperdebatkan adalah karena dia sering dipakai oleh kaum feminis ya, untuk semacam seorang pahlawan wanita, gitu ya, pahlawan wanita, seorang bahkan dia sering dipakai untuk menjadi alasan untuk menolak pembagian peran laki-laki dan perempuan yang diajarkan di dalam perjanjian baru. Misalnya Tuhan mengajarkan dalam perjanjian baru bahwa yang menjadi gembala, menjadi penilik adalah suami dari satu orang istri, gitu. Sehingga gereja-gereja yang alkitabiah, ya, gembala-gembala sidangnya adalah laki-laki. Ya, tetapi kita tahu bahwa feminisme sudah masuk ke dalam gereja juga. Dan kadang-kadang mereka memakai Deborah ini sebagai alasan. Gitu, sebagai alasan, lihat Deborah menjadi seorang hakim, katanya Deborah memerintah dan sebagainya. Jadi perempuan juga bisa menjadi gembala. Ya, jadi itu pertempuran di dalam gereja. Dan Deborah ini juga dipakai dalam ya banyak hal lain lah, begitu kira-kira seperti itu. Tetapi saudara seperti ini sangat disayangkan karena Deborah adalah seorang wanita yang luar biasa. Apakah dia seorang pahlawan? Oh ya, saya sangat yakin dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Tetapi, saudara kasih Tuhan, seperti akan kita lihat nanti, dia sama sekali tidak bisa digunakan untuk membenarkan posisi para feminis yang ingin menghilangkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Oke. Coba kita lihat dulu mengenai Deborah ini. Seorang tokoh yang luar biasa, dan walaupun dia mau disalahgunakan oleh banyak orang, tetapi kita tidak perlu kehilangan apresiasi kita terhadap dia, begitu. Dia secara pribadi, karena kalau saya yakin kalau Deborah hari ini hidup pun dia tidak akan mendukung para feminis itu, gitu. Dia bukan tokoh pertama yang bernama Deborah.
Kalau kita masih ingat di kitab Kejadian, ada tokoh lain yang bernama Deborah juga. Ada yang masih ingat mungkin? Di antara para pendengar sekalian mungkin ada pernah baca kitab Kejadian secara mendetil, atau Anda pernah ikut Mutiara Kebenaran kita yang seri Kejadian. Kalau Anda masih ingat, Anda akan ingat akan seorang Deborah di sana yang adalah inang pengasuhnya Ribka. Nah, ingat bahwa ketika Ishak menikah dengan Ribka, di dalam Kejadian pasalnya yang ke coba kita lihat di sini ya. Ya, Kejadian pasalnya yang ke-24 di situ adalah Ribka dipinang. Dan walaupun tidak diceritakan di pasal yang ke-24 ya, tapi ternyata dia membawa seorang inang yang namanya Deborah, inang pengasuh. Itu ditampilkan di pasal 35 ya. Oke, tapi kita kembali lagi ke Hakim-Hakim pasal 4 dan kita mendapatkan Deborah yang di Hakim-Hakim ini seorang tokoh yang luar biasa dan kita bisa belajar banyak dari dia. Dia adalah seseorang yang Tuhan bangkitkan untuk Israel pada saat-saat kesesatan mereka yang ketiga ini. Ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi menjadi pelajaran baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena Deborah ini memang sangat spesial. Dia satu-satunya perempuan yang muncul sebagai hakim di sini. Ada banyak yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana dia rela dipakai oleh Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang mungkin kita pikir, oh itu sederhana, rela dipakai oleh Tuhan. Namun ini hal yang tidak semua orang rela, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, waktu kita membahas tentang Ehud, kita ada menyinggung kenapa diperlukan sampai 18 tahun. Kita baca di situ kan. 18 tahun orang Israel takluk kepada Eglon, baru muncul seorang Ehud. Dan ini sepertinya makin lama makin panjang. Waktu di Otniel, orang Israel di Otniel di pasal 3, orang Israel tunduk kepada Kushan Rishataim selama 8 tahun. Lalu di Ehud, mereka takluk kepada Moab 18 tahun. Perhatikan, di masa Deborah di sini, Sisera menindas Israel 20 tahun. Jadi sepertinya makin lama siklusnya makin panjang. Orang Israel makin takut mungkin. Mereka tidak lagi sigap untuk merespon panggilan Tuhan. Demikian. Oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang dalam bahasa Inggris kita bilang it is not a given. It is not a given. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita asumsikan. Oh, kalau Tuhan memanggil pasti akan ada orang yang siap atau rela. Tidak juga. Seringkali manusia kita tidak rela. Banyak yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Mungkin karena dia berpikir, oh saya mau jalan saya sendiri. Saya mau melakukan apa yang saya sukai. Mereka tidak mau datang dan berkata, iya Tuhan, aku mau Engkau pakai. Tetapi Deborah di sini, dia rela dipakai oleh Tuhan. Pelayanan dia adalah sebagai seorang nabiah. Nah, nabi itu laki-laki, nabiah tentu perempuan. Nah, Deborah seorang perempuan. Apa tugas seorang nabi, saudara Tuhan? Tugas seorang nabi adalah menyampaikan pesan Tuhan. Jadi Tuhan mau mengucapkan atau memberitakan sesuatu kepada umatnya, maka Tuhan akan pakai seseorang itu hanya sekedar menyampaikan saja. Di dalam Alkitab sendiri, ada banyak nabi, tetapi ada, kalau nabiah, tidak terlalu banyak, namun ada beberapa, saudara Tuhan. Beberapa nama nabiah yang disebut dalam Alkitab. Pertama adalah Miriam. Miriam, saudaranya Musa, pernah disebut nabiah di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-20. Setelah itu ada juga yang namanya Hulda. Hulda ini di zaman raja-raja. Jadi di 2 Raja-Raja pasal 22, Hulda itu disebut sebagai seorang nabiah. Selanjutnya di Perjanjian Baru, kita tahu ada perempuan-perempuan tertentu yang mendapatkan karunia bernubuat, yaitu keempat anak Filipus secara spesifik. Di dalam Kisah Para Rasul disebut 4 anak Filipus itu memiliki karunia bernubuat. Ada juga beberapa nabiah palsu dalam Alkitab. Di Nehemia pasal 6 ada seorang perempuan namanya Noaja, itu disebut sebagai nabiah, tapi dia menentang Nehemia dan sepertinya ini bukan nabiah yang benar gitu ya. Dan di Wahyu pasal 2 ada seorang anggota jemaat di gereja Tiatira, di jemaat Tiatira yang kita tidak disebut namanya, dikasih tahu namanya, hanya Tuhan menyebutnya wanita Isabel. Wanita Isabel yang katanya menyebut dirinya nabiah. Oke, jadi ada nabiah palsu, tapi ada nabiah yang asli yang Tuhan berbicara melalui mereka.
Dan Deborah di sini adalah seorang nabiah. Oleh karena itu dia ini hal positif yang perlu kita apresiasi tentang Deborah ini, bahwa dia rela dipakai oleh Tuhan. Dan dia juga adalah seorang wanita yang berhikmat. Dia berhikmat sehingga kita baca di sini ayat 5, ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunung Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Orang Israel menghadap dia untuk mendapatkan penghakiman secara literal, untuk mendapatkan penghakiman atau untuk mendapatkan penilaian. Nah, berarti mereka datang kepada dia dengan masalah-masalah pribadi mereka, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan nasihat, ya, atau untuk menyelesaikan masalah misalnya dengan tetangga. Lalu mereka ada masalah dan sebagainya. Ingat, pada zaman itu mereka belum punya suatu negara dalam pengertian yang modern. Ya, kita pakai tulis sebelum ada raja, jadi tidak ada institusi seperti pengadilan dan lain sebagainya. Dan ketika ada seseorang punya masalah dengan saudaranya, dengan temannya, dengan tetangganya, mereka memerlukan orang untuk menyelesaikan ini. Dan mereka banyak yang datang ke Deborah di sini. Berarti Deborah diakui oleh orang, dia adalah seorang wanita yang berhikmat. Seorang yang berhikmat, seorang yang mengerti firman Tuhan, saudara. Nah, kenapa? Karena banyak masalah itu bisa diselesaikan kalau mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih banyak sekali ya, prinsip-prinsip dan aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Dan ya, rupanya Deborah adalah seorang yang memahami firman Tuhan. Kita melihat lagi bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat siap untuk mendukung program Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Barak untuk berperang. Barak, nanti kita akan lihat Barak ya setelah ini. Tapi Barak sepertinya agak ragu. Padahal dia berkata, Deborah, kamu harus ikut dengan aku. Dan walaupun itu sebenarnya bukan tugas Deborah, saudara. Bukan tugas Deborah untuk pergi berperang. Tapi karena Barak sepertinya sangat memerlukan dia setuju. Okelah, aku maju, katanya. Nah, ini menunjukkan betapa dia seorang perempuan yang luar biasa di sini. Dan kemudian dia juga, kita akan melihat keluar biasaannya lagi di pasal 5 yang belum kita bahas. Tapi nanti di pasal 5 ada nyanyian yang dinyanyikan oleh Deborah dan Barak yang memperlihatkan bahwa dia memiliki pemahaman tentang Tuhan, dia memiliki pemahaman tentang kebenaran yang sangat baik. Jadi sungguh kita perlu mengapresiasi Deborah ini, bagaimana dia adalah seorang yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk membangkitkan bangsa Israel pada zaman itu. Nah, namun demikian, saya juga harus membahas bagaimana banyak orang menyalahgunakan Deborah, saudara kasih Tuhan. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa Deborah adalah tokoh yang luar biasa, tapi banyak orang menyalahgunakan Deborah untuk mengargumentasikan atau mendukung posisi mereka yang tidak alkitabiah. Posisi apa itu? Yaitu posisi feminisme sebenarnya. Apa itu feminisme, saudara kasih Tuhan? Feminisme adalah, kalau hari ini, gerakan feminis kita bisa lihat adalah suatu gerakan yang ingin menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk perbedaan peran yang telah Tuhan berikan kepada laki-laki dan perempuan. Bahkan feminis yang semakin radikal mau menghilangkan bahkan perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan saya sudah sering katakan bahwa munculnya gerakan LGBT hari ini ya, LGBT, bahkan yang paling parah sekarang adalah transgender. Ya, transgender di mana laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki. Itu tidak tergantung fisik kamu, tidak tergantung DNA kamu, tapi tergantung perasaan kamu saja. Kalau kamu merasa laki-laki, kamu boleh menjadi laki-laki walaupun kamu perempuan. Kalau kamu merasa perempuan, kamu boleh menjadi perempuan walaupun kamu laki-laki. Ini adalah suatu konsep yang sangat bodoh, sangat bertentangan dengan firman Tuhan sebenarnya. Sangat bertentangan dengan realita dan biologi juga. Tapi itu adalah buah dari feminisme, walaupun akhirnya banyak feminis tidak suka juga dengan transgender karena sebenarnya menghilangkan ciri khas perempuan sebenarnya. Tapi oke, itu buahnya. Kenapa? Karena feminis berargumen bahwa tidak ada perbedaan fisik, tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Mereka berkata tidak ada perbedaan mental atau pikiran antara laki-laki dan perempuan. Padahal ada. Alkitab menegaskan bahwa ada perbedaan peran, ada perbedaan pikiran, dan sehingga buahnya adalah transgenderisme, yaitu tidak ada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan orang percaya sebenarnya harus menolak ini sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Kita dilahirkan sudah laki-laki ataupun perempuan.
Dan di Mazmur pasal 2 kita tahu Tuhan sudah menubuatkan bahwa bangsa-bangsa, raja-raja akan berkumpul, bermufakat untuk melawan Tuhan. Dan berkata, kami akan memutuskan belenggu-belenggu Tuhan. Wow, jadi apa yang telah Tuhan ciptakan kita, itu dianggap belenggu oleh dunia ini. Ya, Tuhan ciptakan kita laki-laki, oh itu belenggu, saya mau jadi perempuan. Ya, Tuhan ciptakan kita perempuan, oh itu belenggu, saya mau jadi laki-laki. Dan kita harus tolak itu. Transgenderisme hanyalah, boleh kita bilang, bentuk ekstrimnya saja. Tapi dasarnya, fondasinya adalah menolak peran yang Tuhan berikan. Menolak peran yang Tuhan berikan. Dan ini merangsek masuk ke dalam gereja juga. Padahal Tuhan mengajarkan banyak sekali kebenaran mengenai peran laki-laki dan perempuan. Contohnya di dalam Efesus pasal 5 tentang suami dan istri. Tuhan menegaskan bahwa di dalam keluarga, suami adalah kepala rumah tangga. Dan istri adalah penolong yang sepadan, tetapi kepalanya adalah suami. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tetapi feminisme hari ini mengajarkan, oh tidak boleh ada pemimpin, tidak boleh, itu diskriminasi katanya. Tapi tidak. Sebenarnya Alkitab mengajarkan, ya sang suami adalah kepala rumah tangga. Tapi banyak sekali perempuan hari ini tidak diajarkan demikian. Ya, mereka diajarkan kamu ini setara. Kita tidak menyangkal bahwa itu ada kesetaraan dalam pengertian secara pribadi, secara hakikat setara. Tetapi secara peran, jelas suami adalah pemimpin. Saya seringkali mengibaratkan itu seperti presiden dengan wakil presiden, gubernur dengan wakil gubernur. Ya, dulu tahun 2000 sekian, tentu kalau yang warga Jakarta masih ingat, pernah kita dipimpin gubernur oleh Bapak Jokowi waktu dia belum jadi presiden. Wakil gubernurnya adalah Bapak Ahok, begitu kan? Ya, jadi Jokowi dan Ahok waktu itu di Jakarta. Dan kita bilang secara pribadi tidak ada yang kita bilang Jokowi lebih hebat atau Ahok lebih hebat, tidak. Ya, secara pribadi, secara hakikat mereka sama-sama manusia, gitu. Tapi secara struktural, secara peran di dalam pemerintahan, ya Jokowi sebagai gubernur waktu itu jelas lebih tinggi posisinya. Dia adalah kepala Jakarta waktu itu. Ahok sebagai wakil yang membantu dia. Gitu. Demikian juga dengan presiden, dengan wakil presiden. Pokoknya semua jabatan struktur itulah. Kita tidak bicara mengenai kemanusiaan mereka. Kemanusiaan mereka sama persis. Sama-sama manusia. Tidak ada, manusia Jokowi lebih tinggi dari manusia Ahok. Tidak. Sama sekali tidak. Demikian juga dengan laki-laki dan perempuan, saudara kasih Tuhan. Kita berkata bahwa laki-laki dengan perempuan secara kemanusiaan, secara hakikat martabat itu sama persis. Tuhan ciptakan dari bahannya sama kok, gitu. Perempuan diciptakan dari laki-laki. Tapi secara peran struktural di dalam keluarga Tuhan tetapkan, oke, laki-laki kamu menjadi kepala, kamu menjadi suami, kamu menjadi kepala rumah tangga, istri kamu jadi wakilnya. Gitu. Ini satu hal yang sangat jelas sekali. Demikian juga di dalam berjemaat, saudara kasih Tuhan. Di dalam berjemaat Tuhan berkata dalam 1 Timotius pasal 2. Paulus berkata, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah atas laki-laki. Dan seorang gembala sidang haruslah suami dari satu istri. Sehingga kita jelas melihat bahwa Tuhan menegaskan di dalam jemaat kepemimpinan dan pengajaran dilakukan oleh laki-laki, bukan oleh perempuan. Nah, feminisme ingin menghancurkan semua ini. Mereka ingin menyerang perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, dan mereka ingin menyerang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berjemaat. Banyak sekali gereja hari ini yang sudah jatuh kepada itu. Mereka tidak lagi mengajarkan suami sebagai kepala rumah tangga, atau mengajarkan pun hanya lip service saja, tidak benar-benar menekankannya, tidak benar-benar istilahnya mengajarkannya dengan baik. Dan banyak sekali gereja hari ini yang sudah punya dalam tanda kutip pendeta wanita, ya, pendeta wanita gitu. Padahal kita bilang tidak, Alkitab sangat tegas ya, 1 Timotius pasal 2, 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 14 dan lain sebagainya. Sangat-sangat tegas sekali. Nah, tetapi kenapa saya masuk ke sini? Karena kaum feminis ini seringkali mereka akan memakai Deborah. Kalau kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 4, seringkali mereka akan memakai Deborah untuk menjadi alasan mereka. Oh, boleh kok boleh wanita menjadi pendeta, boleh wanita memimpin di dalam rumah tangganya dan lain sebagainya, menggantikan suaminya. Karena lihat Deborah katanya. Lihat Deborah. Bahkan kadang-kadang Deborah dipakai juga keluar dari konteks itu, bahkan di masyarakat gitu. Bahwa boleh kok wanita misalnya hari ini di negara-negara barat ada perdebatan apakah wanita
boleh atau tidak boleh, atau baik atau tidak baik dimasukkan ke dalam militer, ya, bukan dalam pengertian sebagai istilahnya auxiliary atau pasukan misalnya logistika atau lain sebagainya, tapi sebagai pasukan tempur yang di garis depan gitu loh, yang biasanya itu semua laki-laki, ya. Dari dulu sebenarnya wanita sudah masuk dalam militer, tapi mereka punya peran pembantu, ya, misalnya di markas, misalnya sebagai analis, sebagai intelijen lah, sebagai macam-macam lain. Tapi biasanya wanita tidak dimasukkan ke skuadron-skuadron yang akan misalnya menyerang gitu, yang langsung berhadapan dengan musuh yang ya, biasanya tidak begitu. Tapi sekarang di banyak negara barat mereka mulai berkata, oh mestinya boleh, lain sebagainya. Jadi ada perdebatan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam gereja. Dan Deborah sering dipakai oleh orang-orang Kristen yang sudah terinfeksi oleh virus feminisme ini, saya katakan, untuk menjadi semacam contoh mereka begitu. Wow, Deborah aja boleh. Deborah saja ini dia memerintah, dan dia menjadi seorang hakim, sehingga hari ini pun perempuan boleh menjadi pendeta dalam tanda kutip, boleh menjadi gembala dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih Tuhan, benarkah demikian? Kita katakan sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa kita sangat mengapresiasi Deborah. Makanya tadi di awal saya sudah katakan ada banyak yang bisa kita pelajari dari Deborah. Walaupun dia disalahgunakan oleh sebagian orang, tidak berarti kita mengecilkan dia. Dia adalah wanita yang hebat, dan dia membuktikan bahwa seorang perempuan memang bisa dipakai oleh Tuhan, gitu. Seorang perempuan memang bisa memainkan peran yang sangat penting. Seorang perempuan memang bisa berperan yang luar biasa. Jadi itu adalah hal yang sangat positif sekali. Tetapi Deborah jauh-jauh sekali tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sebaliknya, perikop yang kita baca ini membuktikan sebaliknya. Mengapa demikian, saudara Tuhan? Pertama, kita melihat bahwa Deborah tidak memainkan peran yang tidak seharusnya bagi dia. Apa itu? Misalnya peran di dalam peperangan, memimpin Israel dalam peperangan, gitu. Memimpin Israel untuk mengumpulkan orang, menyerang si Sisera ini, tidak. Itu adalah tugasnya Barak, gitu. Sehingga kalau kita baca di ayat yang ke-6 dan lain sebagainya, Deborah menyampaikan firman Tuhan kepada Barak. Jadi Barak yang Tuhan perintahkan, Barak, kamu harus bangkit. Ayo, kumpulkan orang-orang dari Bani Naftali, dari Bani Zebulon, karena Barak sendiri memang dari daerah Naftali, jadi dia dari suku Naftali. Ayo kumpulkan, ayo maju berperang. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh laki-laki, saudara kasih Tuhan. Perempuan, ya, bukan tugas mereka di medan peperangan, gitu. Itu adalah tugas laki-laki. Jadi sangat aneh sekali kalau hari ini perempuan-perempuan ingin, ya, misalnya masuk militer untuk berperang di garis depan. Saya katakan masuk militer ada banyak peran untuk perempuan. Ya, saya tidak mengecilkan itu. Tapi bukan untuk yang maju langsung bawa pistol gitu menghadapi musuh. Anda merendahkan diri Anda sebagai perempuan kalau Anda mau masuk ke sana, saudara kasih Tuhan. Jadi kita jelas melihat di sini ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita baca terus, Barak juga menunjukkan sikap yang kurang baik di sini, di mana Barak berkata kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ini adalah hal yang tidak baik. Sehingga Tuhan memberikan sedikit teguran, sehingga Deborah berkata dengan firman Tuhan di sini bahwa oke, aku maju, Deborah bilang, tapi karena itu kehormatan akan diambil oleh seorang perempuan. Kehormatan untuk mengalahkan Sisera, membunuh Sisera akan diambil perempuan. Ini semacam teguran kepada Barak. Dan saya sedikit intermezzo di sini, nanti kita kembali lagi kepada masalah Deborah, tapi kita lihat sedikit mengenai Barak di sini. Kenapa dia berkata seperti itu? Ini adalah contoh orang yang kalau dia istilahnya mau menebeng kepada iman orang lain, gitu. Dia mau menebeng pada iman orang lain, dan kita tidak perlu mencibir Barak karena banyak sekali orang yang hari ini seperti itu. Tapi jangan, saudara sekalian, jangan, ya. Jangan menebeng iman orang lain. Bangunlah iman kita sendiri. Ada orang yang menebeng iman orang tuanya, ada orang yang menebeng iman pasangannya, menebeng iman temannya dan sebagainya.
oh kalau dia taat sama Tuhan, aku akan taat sama Tuhan juga. Tidak. Tuhan ingin kita masing-masing, bahkan kita punya kekuatan iman untuk taat kalaupun kita sendirian. Tapi saudara kasih Tuhan, itu memang perlu dibangun. Itu perlu dibangun dengan cara kita belajar taat dalam hal kecil. Kita taat dalam hal kecil, maka kita akan punya kekuatan untuk taat dalam hal yang lebih besar belakangan. Nah, Barak berkata kepada Deborah, kalau kau maju, aku akan maju. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa kenapa akhirnya Tuhan membangkitkan Deborah sebagai hakim. Karena ada permasalahan dengan laki-laki di zaman itu, saudara kasih Tuhan. Barak saja yang Tuhan pilih, dia tidak mau berdiri dengan imannya sendiri di sini. Nah, memang Barak belakangan sepertinya dia bangkit, ya, dia bangkit dan kita tidak mengecilkan Barak terlalu berlebihan juga karena bagaimanapun dia tetap melakukan peperangan yang luar biasa. Dia pun tetap harus percaya kepada Tuhan walaupun imannya harus ditolong oleh iman Deborah di sini. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana dia berperang dengan hebat, saudara kasih Tuhan. Dan dia akhirnya menjadi pemimpin. Tetapi ini menggarisbawahi kalau kita kaitkan antara Deborah dengan Barak di sini ya. Ini ada pelajaran yang indah. Di mana Deborah tahu bahwa bukan porsinya sebenarnya untuk pergi berperang. Barak ya menunjukkan kelemahan, tetapi ini menggambarkan kenapa akhirnya Tuhan pilih Deborah sebagai hakim pada zaman itu karena laki-laki di zamannya agak kurang, saudara kasih Tuhan. Agak kurang. Dan ini mengajarkan kita bahwa memang seringkali perempuan-perempuan kadang-kadang terpaksa oleh situasi untuk melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Ada perempuan yang misalnya untuk mencukupi kebutuhan satu keluarga, itu tanggung jawab utama ada pada laki-laki sebenarnya. Adam lah yang Tuhan katakan setelah jatuh dalam dosa kan. Tuhan bilang sama Adam apa? Dengan berpeluh engkau akan bekerja keras, bersusah payah untuk mencari makanmu. Jadi laki-laki saudara kasih Tuhan. Sedangkan kepada Hawa, Tuhan berbicara mengenai masalah melahirkan. Jadi sebenarnya ini adalah pembagian peran yang sudah sejak dahulu kala, di mana perempuan adalah satu-satunya yang bisa melahirkan. Oke, itu sudah pasti ya. Perempuan satu-satunya bisa melahirkan, jadi dia punya peran untuk melahirkan. Dia punya peran melahirkan, dia punya peran untuk anak-anaknya, lain sebagainya. Laki-laki punya peran untuk apa? Untuk bekerja keras, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi apakah situasi selalu ideal? Tentu tidak. Ada perempuan-perempuan yang akhirnya menikah dengan laki-laki yang brengsek. Laki-laki yang nggak becus. Laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Dan kadang-kadang perempuan-perempuan ini terpaksa mungkin dia harus bekerja untuk bertahan hidup bahkan. Untuk memberi makan kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah ini adalah contoh-contoh ketika laki-laki tidak istilahnya bangkit ya. Kadang-kadang perempuan mengisi kekosongan yang ada gitu. Tetapi ini berbeda dengan mengajarkan itu sebagai hal yang ideal gitu. Seperti yang feminisme ingin lakukan. Ya, kita berkata bahwa seringkali memang ya, ketika tidak ada laki-laki yang becus untuk memimpin suatu negara misalnya, ya ada perempuan yang lebih baik gitu. Ya apa adanya gitu kan. Ya, ketika ada kehampaan dalam rumah tangga yang kacau balau ya, di mana bapaknya mungkin kabur, mabuk-mabukan terus sehingga ibunya yang banyak bikin keputusan demi anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya tapi jelas itu bukan hal yang ideal dan jangan kita ajarkan sebagai hal yang ideal. Ini adalah hal yang justru sangat buruk. Kita harus meminta pertanggungjawaban dari laki-laki ini untuk step up, untuk melangkah kepada peran mereka sebenarnya. Tapi saudara yang sama Tuhan, ini yang kita lihat di sini. Nah, Barak akhirnya dia bangkit. Dia menunaikan peran dia sehingga sangat menarik sekali kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Apa yang Tuhan katakan melalui Samuel? 1 Samuel 12 ayat 11. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu. Jadi walaupun Deborah dipakai luar biasa oleh Tuhan, namun peran laki-laki tetap peran laki-laki. Sehingga ketika berperang dengan musuh, Barak yang dianggap sebagai pemimpin. Barak yang dianggap sebagai penyelamat. Makanya di 1 Samuel 12 ayat 11, sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, lalu Barak. Bukan disebut Deborah. Bukan berarti Deborah nggak ada peran. Deborah berperan penting. Tetapi Barak adalah yang Tuhan utus untuk menyelamatkan Israel di sini. Demikian juga kalau kita
baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 di dalam daftar pahlawan iman di sini ya. Kalau kita baca di ayatnya yang saya cari dulu. Pasalnya salah nih. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-32. Jadi ketika Paulus yang saya percaya adalah penulis Ibrani, dia berkata begini, dan apalagi lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Jadi Barak dimasukkan sebagai daftar pahlawan iman, karena memang walaupun iman dia sempat harus nebeng sebentar dengan imannya Deborah, tetapi kemudian belakangan dia bangkit. Dia bangkit, saudara kasih Tuhan. Dia bangkit dan dia menjadi seorang pahlawan iman juga. Begitu. Dan ini yang kita inginkan sebenarnya, hai perempuan-perempuan, kalaupun kadang-kadang kalian harus mengisi ya peran yang biasanya diisi oleh laki-laki, ya, tetapi jangan malu-malu atau jangan segan untuk mendorong laki-laki di sekeliling Anda untuk bangkit gitu. Kadang-kadang ada istri yang berkata pada saya, suami saya tidak bisa memimpin, suami saya tidak mau memimpin, suami saya bahkan sering suruh saya yang memimpin. Nah, itu bagaimana itu? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada laki-laki yang tidak terbiasa memimpin, dia minder atau sebagainya, dia suruh istrinya yang memimpin. Dan istri yang bijaksana, dia akan mengkultivasi, dia akan mendorong, dia akan menguatkan suaminya dan membantu suaminya dalam pengertian membangun kepemimpinan suaminya begitu. Dia mengizinkan suaminya, ayo nggak apa-apa, kamu belajar memimpin. Tidak semua orang memang langsung bisa. Itu sesuatu yang bisa dipelajari, saudara kasih Tuhan. Ya, dan ini adalah hal yang baik sekali. Ya, dan kita ingin menggerakkan ya laki-laki untuk bangkit begitu. Nah, bagaimana dengan Deborah sendiri? Ya, kita sudah lihat dia adalah wanita yang luar biasa, namun kembali dia memainkan perannya dia. Dia tidak masuk ke peran laki-laki. Kalau kita baca di LI sebenarnya ada satu kata yang ditambahkan di ayat yang keempat di situ ya kan. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim. Sebenarnya kata memerintah tidak ada di situ. Ya, dia menghakimi, sebenarnya secara literal. Kalau Anda buka di dalam KJV, she judge Israel. Tidak ada kata memerintah. Kata memerintah dalam bahasa Ibrani itu malak. Ya. Kata menghakimi itu syafat. Dan di sini memakai kata syafat dalam bentuk feminim, ya, yaitu shofetah. Dia menghakimi atas orang Israel. Oke. Jadi, wow, kita bisa belajar banyak di sini. Dan satu hal, ya, Deborah tidak pernah melanggar firman Tuhan. Nah, ini yang penting. Deborah, sekalipun dia menghakimi Israel, tapi tidak pernah ada perintah Tuhan yang dia langgar. Jadi perempuan-perempuan hari ini juga tidak boleh melanggar firman Tuhan yang spesifik gitu. Karena Deborah tidak hidup di zaman jemaat lokal. Deborah tidak hidup di zaman jemaat lokal, kita sekarang hidup di zaman jemaat lokal. Tuhan bilang di dalam jemaat perempuan jangan mengajar atau memerintah atas laki-laki. Dan seorang penilik, seorang gembala harus suami dari satu istri. Janganlah ada perempuan yang berpikir dia akan melayani Tuhan dengan cara dia melanggar firman Tuhan gitu. Deborah tidak, ya, karena tidak ada perintah bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi hakim itu. Tidak ada perintah itu. Deborah tidak pernah mengambil peran yang hanya eksklusif laki-laki dalam perjanjian lama. Apa itu peran yang eksklusif laki-laki? Ya, misalnya imam. Menjadi imam dalam perjanjian lama adalah sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Imam itu haruslah laki-laki dari keturunan Harun. Dan Deborah tidak pernah melanggar itu, saudara kasih Tuhan. Jadi, jangan pakai Deborah untuk membenarkan pemberontakan kepada Tuhan. Karena Deborah tidak pernah memberontak kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan beritahu kepada dia. Gitu ya. Dia menyerahkan kepada Barak yang seharusnya dimainkan, peran yang dimainkan oleh laki-laki. Jadi Deborah justru sangat mendukung kepemimpinan Barak di sini. Oke. Nah, lalu kita baca lagi sekarang ya. Kita akan baca lagi dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-24 kita akan selesaikan. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia.
Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan kau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku, silakan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian ia berkata kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah. Nah, apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Baik, ini adalah catatan tentang peperangan yang akhirnya muncul. Barak memimpin orang Zebulon dan Naftali, ada sekitar 10.000 orang, dan Deborah sesuai dengan janjinya pergi bersama dengan Barak di sini. Lalu ada satu pihak lagi yang disebut, yaitu Heber orang Keni, dan Heber ini adalah keturunan dari iparnya Musa. Jadi kita tahu bahwa Musa pergi ke Kanaan, ke Kanaan, tapi ke Midian, ya, ke daerah Midian di situ. Waktu dia lari dari Mesir, Musa lari ke Midian, lalu dia ketemu dengan Yitro, ya, dan dia menikah dengan Zipora. Dan Yitro punya anak-anak perempuan yang lain yang tentunya menikah lagi, dan Yitro punya keturunan dari orang-orang lain. Dan tentunya ini berarti masih ada hubungan dengan Israel di sini, ya, karena mereka masih iparan. Heber adalah salah satu keturunannya, dan rupanya Heber ini, kita baca di ayat 17, punya hubungan baik dengan Yabin. Dan ketika pertarungan terjadi, kita membaca di sini, Sisera keluarkan 900 kereta besinya. Tapi apa artinya kereta besi di hadapan Tuhan? Oh, saudara, ini yang kita sudah singgung di pasal 1, waktu kita membaca bahwa suku Yehuda tidak berhasil untuk mengalahkan daerah tertentu karena mereka punya kereta besi dan lain sebagainya. Kita selalu katakan, itu bukan karena Tuhan tidak cukup kuat, itu karena mereka tidak cukup bergantung pada Tuhan. Mereka tidak cukup berseru kepada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, kereta besi itu nol, saudara yang kasih Tuhan. Itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Dan benar, 900 kereta besi di sini ya, kalah total. Mereka bertarung di sekitar sungai Kison namanya. Dan kalau nanti kita akan baca intip sedikit di pasal 5 dalam nyanyiannya Deborah, di pasal 5 ayatnya yang ke-4, di situ diceritakan bahwa Tuhan membuat hujan di situ, ya, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan, tiris airnya. Kemudian kalau kita baca di ayat 21, masih di pasal 5, sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala. Jadi rupanya cara Tuhan mengalahkan 900 keretanya Sisera ini adalah dengan cara membuat hujan yang lebat, sehingga terjadi banjir. Sungai Kison sepertinya meluber keluar, terjadi banjir, dan dalam banjir yang penuh dengan lumpur, kereta-kereta ini malah bukan membantu, tapi malah menghambat pergerakan tentara Sisera.
Dan dengan demikian mereka kalah sampai-sampai Sisera harus lari dari keretanya, meninggalkan keretanya. Anda bisa bayangkan ini seperti pasukan infanteri lawan pasukan tank, tapi tiba-tiba ada bencana alam, misalnya ada lumpur lapido atau apa begitu kan, sehingga tanknya malah tidak bisa bergerak dan stuck di situ. Ya, dan ya intinya adalah ini menunjukkan Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan bisa menolong kita dengan segala cara dan kita tidak perlu takut. Tuhan selalu berkata bahwa kekuatan bukan pada kuda, bukan pada kereta, ya, tapi pada Tuhan. Dan ya, ini adalah pelajaran yang sangat indah bagi kita hari ini. Yang penting bagi kita adalah kita dekat sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan hal yang lain sudah dengan Tuhan. Akhirnya Sisera lari dan dikejar, saudara. Sampai akhirnya apa? Nah, Sisera masuk ke kemahnya si Heber ini. Heber, dan waktu itu ada istrinya, kita tidak tahu Heber di mana. Ada kemungkinan juga bahwa Heber tinggal di kemah yang lain. Kita ada membaca arrangement seperti itu. Abraham dengan Sarah juga sepertinya mereka ada suatu masa hidup di kemah yang terpisah. Dan Yael di sini, istrinya Heber, ini juga seorang perempuan lain lagi yang bisa kita lihat luar biasa. Di satu sisi dia luar biasa, di satu sisi lain dia bisa dikritik juga. Dikritik sebagai seorang yang mengkhianati tamunya. Ya, di masa itu tamu adalah orang yang terhormat. Jadi kalau kamu mengkhianati tamu kamu, apalagi tamu ini adalah orang yang berteman dengan suaminya, ya. Nanti dikatakan di sini Heber di ayat yang ke-17 sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber. Jadi ya, ini adalah teman-teman suaminya dan juga seorang yang dia undang masuk semacam tamu, tapi kemudian dikhianati oleh Yael. Jadi kita bisa melihat ini sebagai pengkhianatan, tapi kita bisa melihat ini juga sebagai tindakan heroik, tindakan pahlawan, karena Yael paham, ya, Yael paham bahwa Israel sedang berperang dengan Yabin dan dia memilih Israel. Dia memilih untuk membela Israel. Dia tahu, ya, mungkin dia punya iman bahwa Israel lah yang benar, Israel lah yang telah dijajah selama ini, Israel yang telah ditindas, jadi dia berani untuk mengambil langkah. Jadi ini sungguh suatu hal yang luar biasa, seorang wanita yang penuh keberanian, penuh hikmat juga. Ini suatu pelajaran yang sangat indah. Dan ya, dia mengizinkan Sisera masuk, tidur di sana, dan dia membunuh Sisera dengan cara apa? Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak atau senjata-senjata canggih yang lainnya. Dia membunuhnya dengan patok kemah, saudara Tuhan. Dan bagi seorang perempuan, dia sangat bisa menggunakan patok kemah karena tugas perempuan pada zaman itu adalah salah satunya membangun kemah. Jadi ketika kalau mereka pergi, ya, mereka mau berkemah, ya perempuan-perempuan lah yang mendirikan kemah itu biasanya. Jadi Yael sangat fasih dengan patok kemah dan dengan itulah dia membunuh Sisera. Oh, saudara kasih Tuhan. Dan saya ingin kembali mengajarkan satu hal di sini. Itu berarti bahwa seorang perempuan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak perlu mencari peran laki-laki, ya. Karena di zaman sekarang ini banyak perempuan dicekoki. Kalau kamu ingin hebat, kamu harus bekerja, kamu harus di PT mana, kamu harus menjadi manajer, direktur, atau kamu harus menjadi usahawan, usahawati, dan sebagainya. Baru kamu hebat. Kalau kamu hanya menjadi ibu rumah tangga saja, wow, itu berarti potensi kamu tidak ada. Berarti kamu menutup diri dan sebagainya. Padahal, saudara kasih Tuhan, tidak ada yang salah untuk menjadi seorang istri yang pelayanan utamanya adalah terhadap suaminya. Yang pekerjaan utamanya di dunia ini adalah mengurusi keluarganya, mengurusi suaminya, mengurusi anak-anaknya. Mungkin terlibat dalam gereja, melayani di gereja, ya, dalam pelayanan perempuan dan sebagainya. Dan tidak perlu untuk muncul di dunia begitulah, atau terkenal di dunia ini sebagai wow, seorang yang wow. Tidak perlu, saudara sekalian. Karena yang paling penting adalah penilaian Tuhan. Dan seorang Yael Tuhan pakai untuk mengalahkan Sisera, bukan dengan pedang dan tombak, tapi dengan patok kemah. Hal yang dia kerjakan sehari-hari. Dan hari ini Tuhan juga mencari perempuan-perempuan yang mau melayani Tuhan dalam keseharian mereka, setia dalam rumah tangga mereka, ya, melayani dan mendukung suami mereka, menjadi berkat bagi suaminya, mendidik anak-anaknya yang adalah suatu pekerjaan full time kalau mau dilakukan dengan benar. Dan perempuan-perempuan seperti ini, mereka akan melakukan, sebenarnya mereka turut melakukan peperangan bagi Tuhan, peperangan rohani dengan cara melawan konsep-konsep yang salah, melawan konsep-konsep dunia ini.
Jadi baik perempuan maupun laki-laki, kita perlu melakukan itu. Kita perlu setia kepada Tuhan. Dan dengan yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita, tidak peduli apapun yang melawan kita. Baik, itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita pada hari ini dan sesi keempat ini. Kita akan melanjutkan lagi nanti tentang Deborah dan Barak di dalam pasal yang kelima. Sampai bertemu di kali berikutnya. Dan Maranatha.